Bunda, kita mengetahui bahwa bayi adalah jenius bahasa. Mereka atau bayi dapat menyerap bahasa sejak lahir dan seterusnya dengan mudah. Bayi dengan cepat mulai memahami kata-kata sejak lahir. Nah, kita dapat menyampaikan kata-kata tersebut secara lisan, seperti biasa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Tetapi juga secara visual, bayi akan menyerap kata-kata dan memahaminya jika kita menyampaikannya dengan cara yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Nah, mengapa kita harus mengajari bayi untuk membaca, Bunda? Nah, alasannya adalah semakin muda usia bayi, maka semakin mudah pula baginya untuk belajar. Orang tua adalah guru terbaik bagi anak-anak kita. Hanya butuh beberapa menit sehari untuk mengubah si anak itu belajar. Nah, mengajarkan anak membaca juga itu dapat menjadi menyenangkan, di mana anak-anak senang bermain dengan ibunya. Oke, belajar adalah bentuk permainan yang paling tinggi bagi seorang anak, tetapi dalam bentuk permainan. Orang tua senang melihat apa yang benar-benar anak sukai dan membantu anak untuk mencapai apa yang kognitif yang ingin kita kembangkan. Mengajar membaca anak ini dapat menumbuhkan perkembangan otak anak. Mengapa, Bunda? Otak tumbuh paling cepat dalam beberapa tahun pertama kehidupan. Otak tumbuh karena sering digunakan. Membaca adalah cara yang sangat baik untuk mengembangkan jalur visual anak. Ini dapat juga mengembangkan bahasa si bayi. Bayi sering kali dapat membaca kata-kata tidak yang jauh sebelum mereka dapat berbicara. Kata-kata ini memperluas kosakata bayi dan juga merangsang pada area bahasa kognitif anak. Nah, itu yang saya pahami, Bunda. Ini berdasarkan riset yang saya katakan kepada bunda-bunda. Nah, di tahun awal pertumbuhan bayi, beberapa tahun setelah anak itu dilahirkan, otak bayi itu seperti spoon yang dapat menyerap informasi sebanyak-banyaknya, Bunda. Nah, disinilah kita menstimulus, tetapi dalam bentuk permainan yang dapat menyenangkan anak, sehingga informasi yang kita sampaikan dengan cara bentuk permainan, tetapi kita sembari menstimulus ya anak. Nah, itu yang saya lakukan terhadap si Itonami. Saya mulai untuk membantu dia itu mengenalkan huruf vokal A, I, U, E, O itu di usia 1 tahun 8 bulan. Dah, kita akan merasakan takjub atau merasakan sesuatu yang ajaib, dimana ketika kita dapat mengajari anak dengan cara yang mudah dan menyenangkan, dan si anak itu dapat menyerapnya. Oke. Nah, sekarang usianya sudah 4 tahun lebih. Nah, sekarang dia sudah berbahasanya juga sudah maksimal. Mengingat sesuatu yang kita ajarkan sudah mulai bisa. Kosakatanya juga semakin berkembang. Oke, dan dia sudah bisa mengenal huruf, membunyikan huruf, membedakan huruf, dan membentuk bunyi-bunyi huruf itu menjadi kosakata serta menjadi kata, dan membentuk untuk mencapai menjadi suatu kalimat pun dia mudah-mudahan sudah mulai terbiasa. Itu yang saya lihat dari perkembangan si anak. Oke, itu udah yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo. Halo guys, sekarang belajar bunyi. Bisa nggak? Bisa. Oke. Indonesia rak. Ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Oke. Ini Indonesia bersatu. oke.
hiduplah Eh, tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. lagi ya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita ulang ya, Nak. Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Yo, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Berseru ya, Indonesia bersatu. Ini itu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Yuk, bangsaku, rakyatku semuanya. Itu. Bangunlah. Bangunlah jiwaku, jiwanya. Yuk. Bangunlah badannya untuk Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Yuk. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Oke. Coba ini, Dik. Satu lagi. Dik. Mak, Hmm? apanya itu bedahnya? Iyalah perjuangan bangsa Indonesia lah. Gitu. Oke ya? Siap? Yuk. Udah mak pencet nih Tahe? Belum. Udah. Ya. Ya, satu tiga yuk. Banyak kok. Satunya aja. Ya, Nak? Oke, yuk. Apa nih? Papa muda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Oke. Aku bertumpah darah yang satu yes. Airku, tanah air Indonesia. ini Dua ya Kenapa enggak ada tiga? nantilah Kenapa enggak ini ya? Oh, lupa ya kan dua kami putra dan putri Indonesia
Oke. Bang. Mang. Aku berbangsa yang satu. Oke. Bangsa Indonesia. Baru nampak dia. Sikit lagi. 2, 3. Oke. Kami putra dan putri Indonesia. Oke. Menjunjung Ba. bahasa Ber. persatuan Oke. bahasa Indonesia. Guys, udah selesai. Tapi kita nggak boleh bawa apa. Oke, itu kita tinggalkan. Oh. Kenapa tertumpah darah Indonesia? Tapi perjuangan bangsa Indonesia memperebutkan kemerdekaan biar kita merdeka. Ngerti nggak tahu? Nggak kan? Kenapa? Raksasa Tadi Indonesia, sekarang raksasa. Kayak mana? kita cinta Tuhan sama Tuhan Yesus. Iya. Raksasa cinta iblis. Ada raksasa baik, ada raksasa yang nggak baik. Kalau raksasa baik, dia cinta Tuhan. Kalau raksasa tidak baik, dia cinta iblis. Makanya dia jahat. Anak Tuhan kan baik. Teramin juga baik kan? Iya. Penyelamat dia kan? Iya. Penyelamat apa? Penyelamatan serang raksasa. Begini sih. Cocok. Ada tembak tangannya. Si Ultraman? Iya. Dari mana datangnya? Dari TV. Oh ya? Oke. Sekarang kau ikut nggak? Ikut. Kemana? Bisa. Tunggu. Udah jam berapa, Dik? Mak belum makan loh. Kau udah makan? Udah. Siapa yang suap? Apa? Iya, baik kali bapak sama kamu kan. Tapi kamunya nggak baik. Apa? Itoknya nggak baik sama bapak. Bapak baik, kau nggak baik. Jadi kau nggak baik ya? Aku cinta apa? Cinta apalah kau? Cinta apa? Negara Indonesia? Cinta iblis atau cinta Tuhan? Kau lah, pilih dulu. Cinta iblis apa cinta Tuhan? Cinta Tuhan lah. Iya, karena anak baik. Kalau anak jahat, dia itu cinta iblis. Iya kan? Jadi pilih mana? Iblis apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang disiksa kemarin. Ayo kita nonton Tuhan Yesus lagi. Iya kan, Dek? Ayo kita nonton. Bentar ya. Mau buat nonton Yesus. Ibu nonton Tuhan Yesus.